Baik, jadi untuk Partai Persatuan Pembangunan nomor 46 Banten ya. Silakan Pak, waktunya 7-10 menit. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Terakhir ditutup dengan petitum. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten garis miring kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 waktu Indonesia Barat sepanjang hasil pemilihan umum 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kurung DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%. 2. Anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1. 3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Haji Muhammad Mardiono, selanjutnya dibacakan. Ya, dianggap dibacakan. 2. Nama HM Arwani Tomafi. Izin majelis, izin. Apa ini? Izin. Termohon majelis. Apa Pak? Izin majelis, ini permohonan ada 2 versi. Jadi agar kami bisa mengikuti dengan baik, kira-kira versi mana yang dibacakan oleh pemohon? Ada ini, 2. Ini permohonan yang perbaikan Selasa 26 Maret. Ya. Yang perbaikan. Oke, terima kasih majelis. Bapak sudah sering beracara di MK untuk pileg? Baru 15 tahun yang mulia. Ya makanya nanti dicermati kalau. Siap. Silakan dilanjutkan. Pak, pada dapil yang Bapak persoalkan, kemudian masing-masing dapil persoalannya apa, kalau ada kaitan dengan angka sebutkan. Jadi terakhir dengan petitum, jadi tidak Baik, perlu. Ya, silakan. Bertindak untuk atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan keputusan pemilihan umum dianggap dibacakan. Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada dianggap dibacakan. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dianggap dibacakan. Permohonan ini mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dianggap dibacakan. Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, perkenankan pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan, dan pokok permohonan sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Oke. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon dianggap dibacakan. Langsung ke nomor 12 yang mulia. Ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang dianggap dibacakan. Pengumuman pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang hasil pemilihan umum 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%. 2. Anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1. 3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4. 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Poin 13 dianggap dibacakan. Poin 14 bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dianggap dibacakan. Sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%. 2. Anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1. 3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4. 15. Bahwa pemohon mendaftarkan permohonan pembatalan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum dianggap dibacakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Pokok permohonan pemohon. A. Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%. Praktik pemindahan suara pemohon untuk pemilu anggota DPR RI pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten secara tidak sah kepada Partai Garuda. 17. Poin 17 yang mulia, bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor 360 2024, perolehan suara pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut.
Tabel 1, Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara 5.808.777 atau persentase 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase 0,13%. Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi penghitungan termohon dengan versi pemohon, khususnya pada dapil-dapil tersebar pada 35 dapil dan di 19 provinsi. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten sebagai berikut. Persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten menurut versi termohon dan versi pemohon. Mohon izin Yang Mulia, apakah diperkenankan untuk merenvoi sebagian angka dalam tabel tersebut? Kalau renvoi berkaitan dengan suara, perolehan suara tidak. Tapi kalau berkaitan dengan pembetulan nomor SK surat keputusan diperbolehkan. Jadi tidak perlu saya sebutkan Yang Mulia? Tidak perlu. Baik. Selanjutnya saya anggap dibacakan Yang Mulia bahwa pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten di atas masing-masing terjadi perpindahan suara pemohon P3 kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara pada dapil Banten 1, sebanyak 5.450 pada dapil Banten 2, dan sebanyak 8.950 pada dapil Banten 3 diakibatkan kesalahan perhitungan oleh termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing 131 suara pada dapil Banten 1 bertambah secara tidak sah menjadi 5.131 suara sebesar 1.104 suara pada dapil Banten 3 bertambah secara tidak sah menjadi 5.554 dan sebesar 103 suara pada dapil Banten 3 bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 suara. Oleh karenanya perolehan suara pemohon pada dapil Banten 1 semula sebesar 137.212 suara berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 suara. Pada dapil Banten 2 yang semula 69.812 suara berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 suara. Kemudian pada dapil Banten 3 yang semula 100.606 suara berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 suara. Bahwa perpindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan termohon dalam putusan nomor 360 2024 ini diumumkan, dianggap dibacakan dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi pemohon. B. Pengisian anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1. Telah terjadi dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPS dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 20/PUU/27 2019 pada angka amar putusan poin 4 yang menyatakan bahwa frasa dilakukan bahwa hanya dilakukan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan dan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum pada pasal 51, yaitu perhitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12 waktu setempat pada 1 hari sejak hari pemungutan suara dan dilakukan tanpa jeda. Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir pada tanggal 14 Februari 2024 jam 12.00. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 kali 24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan. Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS. Jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum pasal 52 ayat 7. Saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu dan masyarakat yang hadir pada rapat
penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C1 Pleno DPR, C1 DPRD Provinsi, C1 Pleno DPRD Kabupaten Kota setelah ditangani oleh KPPS dan saksi yang hadir. Alasan-alasan hukum pemohon bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Serang dan informasi data pemilu, pengguna hak pilih dan data pemungutan suara yang tersaji dalam model C1 atau P5 pada TPS 16 di Kelurahan Unyur terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 16 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana dalam laporan Bawaslu Kota Serang, yang dimana isi dalam laporan ke Bawaslu akan kami tampilkan dalam bukti. Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Selebihnya dianggap dibacakan. Mana lagi persandingan suara? Sebutkan kalau ada, kalau tidak langsung petitumnya. Dilanjutkan dengan C, Yang Mulia. Ya, pada pokoknya apa sih? C pada pokoknya adalah adanya persandingan suara menurut pemohon dan termohon, adanya pengisian anggota DPRD Kota Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4, bahwa perolehan suara menurut termohon dan pemohon yang ditetapkan oleh termohon sebagai berikut. Tabel 3 persandingan perolehan suara menurut pemohon Partai Solidaritas Indonesia 11.000, Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia 11.474 menurut termohon, menurut pemohon 9.764, selisih 1.710. Partai Persatuan Pembangunan menurut termohon 9.764, menurut pemohon 11.474, selisih 1.710. Bahwa pemohon memperoleh suara dengan total 9.764 suara di tingkat rekap TPS oleh KPPS sebagaimana didalilkan dalam tabel 1. Akan tetapi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yaitu melakukan penambahan suara di rekap PPK Kecamatan, sehingga suara PSI bertambah menjadi 11.474 suara, selisih 1.710 suara, sehingga menyebabkan pemohon dirugikan dengan adanya kehilangan kursi terakhir, yaitu kursi ke-11 di Dapil Kota Tangerang 4. Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh PSI bukan saja dilakukan di satu TPS, melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada di Tangerang, Dapil Tangerang Kota 4, meliputi 3 kecamatan, yaitu Kota Tangerang 4 meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Karangtengah terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Ciledug terdiri dari 8 kelurahan, dan Kecamatan Larangan terdiri dari 8 kelurahan. Sehingga setelah dikualifikasikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematik, dan masif. Ya, mana lagi yang mau didalilkan? Penambahan suara PSI di kelurahan-kelurahan lain kami ya, anggap dibacakan. Oke, ya. Bisa petitum? Kami lanjutkan ke halaman 23 yang mulia, poin Halaman? 5 petitum. Petitum ya, silakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 waktu Indonesia Barat sepanjang hasil pemilihan umum 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten, konversi PT 4%. 2. Anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1. 3. Anggota DPRD Kota Serang Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 3.1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3, Provinsi Banten, konversi PT 4% sebagai berikut. 1. Banten 1, Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara pemohon yang benar 137.212 suara. Partai Garuda, perolehan suara pemohon yang benar 131 suara. 2. Banten 2, Dapil Banten 2, perolehan suara pemohon yang benar Partai P3 69.812 suara, Partai Garuda 104 suara. 3. Dapil Banten 3, perolehan suara pemohon yang benar 101.606 suara, Partai Garuda 103 suara. Untuk pengisian anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1, melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 016 dan TPS 095 Kelurahan Unyur Kota Serang, Provinsi Banten sepanjang Dapil Kota Serang 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Serang, Provinsi Banten sesuai ketentuan pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 3.3. Untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang pada daerah pemilihan Kota Tangerang 4, mengembalikan suara pemohon 11.474 suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di Dapil Kota Tangerang 4. 3.3.1 atau setidak-tidaknya melaksanakan pemungutan suara pada TPS-TPS di 3 kecamatan antara lain atau setidak-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di 3 kecamatan antara lain Kecamatan Karangtengah terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 kelurahan, dan Kecamatan Larangan 8 kelurahan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dari pihak terkait Garuda nggak ada yang tampil ya? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya. Baik, nanti kalau ada dicermati ini karena kan Garuda yang disasar ini sama PSI. Baik, dari ini untuk permohonan 46 ya. Jadi, baik yang mulia. Persatuan Pembangunan. Nah, nomor 46, ntar saya cek, saya punya data dulu ya. Terkait dengan permohonan 46 ini, jadi saya make sure dulu bahwa ini kan dapil yang dimohonkan ini ada 5 ya, Banten 1, Banten 2, Banten 3, Kota Serang 1 untuk DPRD Kabupaten Kota, dan Kota Tangerang 4 DPRD Kabupaten Kota ya. Betul yang mulia. Oke. Berkaitan dengan hal tersebut, catatan saya di sini, ya, ini di Dapil Banten 1, Banten 2, Banten 3 ditambahkan saat perbaikan permohonan ya. Iya. Oke. Kemudian terkait dengan ini, tolong nanti untuk Banten 1, Banten 2, Banten 3 yang terkait dengan dalil saudara yang hendak adanya rekapitulasi tingkat ini yang terkait dengan PT ya. Betul yang mulia. Ini untuk Partai Garuda ini saya belum dapatkan bukti-buktinya ya. Jadi catatan kami di sini, ini saudara tidak melampirkan ada bukti. Kami sudah masukkan bukti Sudah tambahan ya? yang mulia. Oh, sudah bukti tambahan. Oh, betul ya, yang berarti mulia. baru tadi ya. Baik. Oke, baik. Kalau sudah ada bukti tambahan. Kami mohon juga untuk masukkan ya. yang mulia. Demikian juga untuk di Serang 1 juga ya. Betul yang mulia. Nah, kemudian, nah ini juga tolong nanti saudara bisa ini terkait dengan kotak suara yang dititip di rumah itu, ya, warga tanpa pengawasan. Yang mulia. Ini juga sudah ada bukti tambahan atau belum? Nanti kita tambahkan. Nah, itu dia. Jadi harus, mungkin yang mulia hari ini harus dimasukkan buktinya yang mulia ya. Masih bisa besok. Oh, sampai bisa besok. Masih. Baik, Terima kasih yang Mulia. mulia. Persidangan berikut. Oke, sidang berikutnya masih bisa ya. Untuk Nah, seluruh dapil boleh yang mulia. Sebentar yang mulia. Ya, silakan yang mulia. Bukti masih bisa ditambahkan sampai sidang berikutnya. Terima kasih. Nanti hanya pengesahannya nanti jika itu masih ada kesempatan sampai sidang pembuktian tidak masuk pada dismissal,
ya nanti akan kami sahkan ketika sidang pembuktian itu. Tapi kalau ada perkara yang sudah didismissal kemudian sebelumnya ada bukti masuk, ya pengesahannya sudah tidak relevan lagi kan, karena sudah akan selesai di putusan dismissal. Jadi sangat relevansi dan case by case nanti. Baik, silakan terima Pak. kasih, Pak. Ya, demikian juga ini untuk ya menyatakan untuk mengklaim suara, ya untuk perolehan suara yang benar. Ini juga saya cek alat bukti yang diberikan, ini juga belum ada ya. Jadi ada beberapa yang masih perlu dilengkapi alat buktinya, ya. Untuk permohonan 46. Baik, jadi untuk Banten saya sahkan dulu buktinya. Untuk Partai Persatuan Pembangunan P1 sampai dengan untuk Serang 1 ya, Dapil Serang 1, cermati P1 sampai dengan P2, betul ya? Tangsel 4 P1 sampai dengan P33. Catatannya P5 di DAB tertulis, DAB itu daftar alat bukti, tertulis C hasil TPS 26 Kelurahan Karangtengah. Di bukti fisik tertulis C hasil TPS 26 Kelurahan Pondok Pucung. Nanti supaya koordinasi atau diselesaikan di kepanitraan, mana yang benar ini. Sehingga ini kami hold dulu, tidak kami sahkan. Kemudian bukti P3-nya, P33-nya di daftar alat bukti tertulis C hasil TPS 8 Kelurahan Penggilingan Utara. Di bukti fisik tertulis C hasil TPS 8 Kelurahan Peninggilan Utara. Kayaknya di Tangerang memang nggak ada Penggilingan, yang ada. Dicek lagi nanti Pak ya. Itu untuk perkara Persatuan Pembangunan, permohonan. Baik. Kemudian untuk yang Banten, dicermati. Sidang akan dibuka kembali nanti hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Acaranya nanti pemeriksaan persidangan, mendengar jawaban KPU termohon, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil, karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Kemudian untuk Banten, kami akan skorsing 10 menit, boleh keluar. Untuk yang Sumatera Barat, silahkan tinggal di tempat, termasuk pihak terkait dan KPU termasuk Bawaslu.